Shalom, kita kembali merenungkan akan firman Tuhan hari ini. Namun sebelumnya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin belajar firman Tuhan. Urapi kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan kita hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 4. Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan katakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Nah, petang ini saya ingin mengungsikan kepada saudara-saudara, apa rahasia berbuah banyak. Kalau kita tanam buah, ataupun contohnya kita tanam buah durian, pokok durian. Bagi saudara-saudara yang sudah pakar, sudah mahir dalam menanam pohon durian, pokok durian, ataupun pokok buah-buahan yang lain, Anda sudah tentu tahu apa yang harus Anda lakukan supaya pokok buah ini subur dan sihat, dan nanti dia akan berbuah banyak. Nah, durian, kalau tanam durian, pokok durian, sudah tentu kita perlu bikin lubang untuk penanaman pokok durian ini. Setelah kita tanam dia, kita siram dia, kita kasih baja dia, ya, kita kasih baja dia. Waktu kecil kita perlu kerap membajak. Kemudian apabila sudah membesar, sudah agak dewasa ini durian, maka kita perlu bagi dia baja buah. Dengan tujuan, dengan harapan nanti durian ini akan berbuah. Setelah durian ini berbuah, pasti kita mau pokok durian ini harus berbuah banyak. Maka ada lagi yang perlu kita lakukan, baja dan sebagainya. Nah, apa rahasia supaya berbuah banyak? Di dalam kitab Yohanes pasal 15 memberitahukan kepada kita rahasia untuk berbuah. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1, firman Tuhan katakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah." Bagaimana supaya berbuah banyak? Rantingnya dibersihkan. Nah, rahasia berbuah banyak adalah ayat 4. Harus tinggal tetap dengan Yesus. Kalau kita tinggal tetap dengan Yesus, artinya kita tidak ke kiri ke kanan, tidak keluar daripada persekutuan Yesus, Yesus juga akan tinggal bersama-sama dengan kita. So, rahasianya adalah kita kena tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Nah, apa syarat tinggal di dalam Yesus? Sekarang rahasia untuk berbuah banyak adalah saya harus tinggal di dalam Yesus. Setelah saya tinggal di dalam Yesus, apa yang harus saya buat supaya saya berbuah banyak? Pertama, syaratnya adalah saya harus tetap memelihara firman Tuhan dalam hati dan pikiran, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun kehidupan. Yohanes 15 ayat 7. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Jadi, kalau kita mengklaim bahwa saya ini sudah tinggal di dalam Yesus, saya sudah hidup di dalam Yesus, firman Tuhan harus tetap tinggal di dalam hati. Adalah mustahil
kita katakan Tuhan sudah tinggal dalam hati, tetapi firman Tuhan kita buang jauh-jauh. Syarat yang kedua untuk tetap tinggal dalam Yesus adalah saya harus tetap memelihara kebiasaan persekutuan dengan Yesus. Saya harus biasakan ini persekutuan. Karena saya sudah tinggal dengan Yesus, saya harus selalu bersekutu dengan Yesus. Saya harus selalu berdoa dengan Yesus. Saya harus selalu belajar dengan Yesus. Saya harus selalu memanggil Yesus. Dan ini harus menjadi kebiasaan kita. Supaya kita mendapat kekuatan dari Tuhan, dari Yesus. Namun, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita tidak berfungsi. Akhirnya kita akan dibuang, kita akan dibakar. Tidak ada fungsi. Buah ataupun pohon yang tidak berbuah, orang biasanya tebang, bakar dia. Tahun pertama tidak berbuah, dikasih baja. Tahun kedua dikasih baja, tidak berbuah. Tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, baja terus, tapi tidak berbuah. Akhirnya dipotong dan dibakar. Kenapa tidak berbuah? Karena tidak tinggal di dalam Yesus. So, kesimpulannya adalah, semakin kita tinggal diam di dalam Yesus, maka fokus kita hanya pada Yesus. Dan kita akan berbuah banyak. Percaya saja, ya, rahasia untuk berbuah di dalam iman, di dalam kehidupan kekristenan kita adalah kita harus biarkan Yesus tinggal di dalam hidup kita. Biar Yesus yang mengontrol kita. Jangan pernah izinkan orang lain, oknum lain, mengontrol hidup saudara dan saya. Orang yang tidak mengundang Yesus, orang yang tidak mau tinggalkan Yesus dalam hati, setan senang tinggal di dalam hati orang ini. So, jangan kita berikan kesempatan kepada iblis. Dalam kitab Efesus katakan, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Sekali kita berikan kesempatan kepada iblis, maka kita akan susah untuk keluar. Sebelum iblis masuk dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengundang Yesus. Biarlah Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Inilah renungan kita hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, sebagaimana firman Tuhan hari ini mengajar kami untuk tetap tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kami. Ajari kami setiap hari ya Tuhan, untuk mengerti, untuk memahami akan kasih Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin.